Mas Teguh, ini semakin hari Ami kayaknya jadi tambah merinding ini, karena nggak menyangka aja ada sosok ini ternyata benar-benar keren banget gitu. Kalian berdua ini berpikir bukan hanya untuk diri sendiri, tapi berpikir untuk orang banyak, apalagi untuk kaum muslim. Terus habis itu bukan hanya sekedar masuk ke produk ini, bukan hanya sekedar masuk, tapi berdua ini akan memberikan solusi untuk produk UKM ini bisa masuk nih. Caranya bagaimana? Itu ada pembimbingan yang akhirnya dilakukan oleh Pak Teguh sama Ibu Komang ini untuk membantu UMKM. Nah, kepikir nggak kalau misalkan produk-produk UMKM ini ternyata ada yang produknya bagus, tetapi mereka nggak punya modal, tapi ternyata bisa diterima ketika ditesterkan. Apakah itu juga sudah terpikir bagaimana nanti menanggulanginya? Gitu. Ini mungkin banyak yang bertanya, mewakili para UMKM. Aku punya produk bagus nih Pak Teguh, aku kepingin ini di sana. Nah ternyata setelah coba, oh ya rasanya lumayan. Tapi mereka nggak punya modal, mereka mesinnya masih biasa, jadi produksinya masih kecil. Ada kalau solusinya mungkin? Maaf nih Pak Teguh ya, ini mewakili. Saya pikir begini ya, kalau memang saya sendiri gini, makanya saya sampaikan tadi ya di awal tadi mungkin saya sampaikan ke Umi. Ya, sebenarnya kami itu memang mencari produk-produk potensial Indonesia, unggulan Indonesia, terutama dari kawan-kawan UMKM. Maka tugas kami adalah kami akan masuk di pembinaan mereka. Kami akan mengarahkan mereka kalau kami sudah tertarik gitu. Karena begini, sebenarnya mereka sangat bisa maju, mereka sangat potensial untuk masuk ke market di sana. Asal memang ada yang mengarahkan, ada yang membimbing. Oleh karena itu, peran kami, tugas kami ya, ketika kami tertarik nih, misalkan kami tertarik banannya Umi ya, tadi ya banana crunch ya. Pasti yang pertama kami lakukan adalah kami akan mencoba. Enak dong Mi ini, Mi. Ya. Terus kemudian saya akan masuk ke kemasan. Kemasan udah menarik, Mi. Yang keduanya pasti saya pengen ikut Umi melihat di mana diproduksi. Nah, dari situ kami akan tahu, Mi. Jadi, oh ini berarti kalau seperti ini harus diubah settingnya. Ya minimal dari manpower mereka ya, tenaga kerja mereka, mulai dari baju pakaian mereka itu mereka harus kita ubah. Terus masalah aku nggak punya duit. Nah sebenarnya pertanyaan kami ini adalah duit untuk apa gitu? Anda kan udah punya bayar nih, Anda punya nih pembeli nih, ya. Yang penting Anda bisa produksi bagus ya. Kami selaku buyer pasti akan mengarahkan bagaimana Anda bisa jualan ke kami. Ya, misalkan Pak, bisa nggak kami minta uangnya di awal katakanlah. Berapa persen nih? Ya udah Pak, kami minta 50% misalkan untuk modal. Kalau Anda selaku pengusaha, selaku seorang produsen yang kira-kira benar-benar amanah, bisa dipercaya, ya hati Anda berkata iya, berarti produk Anda harus sesuai dengan hati Anda. Iya. Jangan sampai ketika kita sudah tertarik dengan produk Anda tidak komitmen, ya. Anda komitmen, saya sudah dapat uang misalkan gitu. Maksud saya kalau Anda sudah masuk di kegiatan kami ingin ini bisnis bukan hanya untuk sekedar jangka pendek atau besok dan lusa, tapi terus kita pengen. Sampai Anda merasa, oh iya ya, ada nilai-nilai yang memang selama ini kami harapkan, artinya mereka harapkan, sehingga kami suatu saat akan menjadi pengusaha yang bisa yang bisa dinilai gitu ya, dinilai oleh siapapun menilai, oh ternyata saya sudah bisa menjadi seorang yang kira-kira bisa dipercontohkan. Seperti itu, Mi. Keren. Jadi nggak usah khawatir untuk teman-teman UMKM yang mendengarkan ini ya. Jadi berlomba untuk bikin satu produk yang bagus saja, membawa nama negara kan gitu. Untuk selanjutnya kita bisa bekerja sama. Terus Pak Teguh, ini karena yang Ami dengar nih, Pak Teguh juga termasuk salah satu pelopor pemberi beasiswa kepada kaum muda untuk bisa sekolah di Jepang. Bener gak nih? Jadi begini Mi, ini sudah batch 2 ya, batch kedua. Ini sudah kedua. Jadi kita itu sebenarnya sekarang ini mencari kader. Yang mencari kader terutama masih dibatasi pada fakultas saja. Ya. Yang kita ambil adalah fakultas ilmu komputer. Ya, jadi kita masih terbatas di ilmu komputer. Nah, kita mengambil mereka ya setiap 6 bulan sekali kita mencoba mengkader mahasiswa yang kira-kira punya prestasi di keahliannya mereka masing-masing, kita kasih beasiswa. Terus kemudian kalau mereka sudah lulus,
mereka punya prestasi, ada sesuatu prestasi yang bisa diberikan ke Sari Raya, mereka langsung kita tawarin untuk masuk di Jepang. Sebenarnya mereka ini masih ada di Indonesia, terus kemudian mereka semester 5 sampai semester 7 Mei. Mereka akan lulus sebenarnya. Nah, kita akan melihat potensi mereka. Oh, kalau mereka bagus, Anda mau nggak di Jepang? Kalau mereka mau di Jepang, berarti ya sudah. Anda mau melanjutkan studi atau bergabung dengan Sari Raya. Kita akan bantu, akan kita biayai. Tapi sekarang ini beasiswanya masih berada di Indonesia untuk mereka yang semester 5 sampai semester 7, yang mereka ada ketertarikan dengan Jepang. Kalau mereka memang ada potensi, ada prestasi, ya itu sebenarnya sudah kita tawarin ketika mereka kita terima tadi ya. Anda ada keinginan melanjutkan studi ke Jepang atau tidak? Caranya gimana nih untuk para mahasiswa Ada yang pengumuman nih, ada pengumuman setiap 6 bulan sekali kita share ya, entah di Instagram Sari Raya, ya Sari Raya Corporation. Coba Jadi, dicatat sekali lagi ini, mungkin nanti teman-teman yang sana biar tahu. Di Ya. media sosial Sari Raya Di media posting Sari semua. Raya sosial Sari Raya, terutama Instagram ya, cari aja Sari Raya. Itu semua di situ akan diumumkan ya. Sari Raya, Instagramnya namanya Sari Raya, atau nanti di Facebooknya juga ada Sari Raya, itu pasti keluar. Nah, silakan nanti informasi beasiswa atau bisnis yang lain atau kegiatan sosial yang lain itu ada di situ nih semuanya. Kecuali yang memang sudah komunikasi dengan saya, Pak, ada informasi apa, kita sampaikan langsung. Berarti kalau Ya. kami ini ada beberapa kelas-kelas juga, bisa kan diinformasikan juga untuk anak. Apakah mereka mesti harus yang dari jurusan komunikasi? Yang lain? Saat ini masih terbatas pada komunikasi nih, saat ini ya. Karena sesuai dengan bidangnya Sari Raya itu hubungannya dengan desain, kemudian dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan media sosial, berhubungan dengan marketplace, terus macam-macam itu masih hubungannya dengan ilmu komputer gitu. Ya, tapi nggak tahu nanti ke depan kalau memang kita sudah siap untuk membuka secara keseluruhan, ya akan kita buka nanti untuk beasiswanya itu. Ada dimuat kok tata caranya. Andai kan kita mau ikut berminat, daftarnya dari kapan sampai kapan. Terus kemudian dokumen apa yang perlu dipersiapkan, mungkin transkrip nilai, mungkin prestasi apa yang sudah pernah diraih, seperti itu. Kemudian sebagai evaluasi pertama mungkin ada tugas yang akan diberikan. Dan nanti dari situ kita filter lagi yang mana yang memang menurut kami cocok dengan kita kan. Setelah itu nanti sampai dengan di sesi terakhir ada interview. Nah, dari interview itu kalau memangnya ada kecocokan dan mungkin ada jodoh ya dan dengan bekerja sama dengan kita, nanti kita kabarin gitu. Jadi batch 1 tahun kemarin, batch 2 tahun ini mudah-mudahan bersambung terus istiqomah ngasih ke rekan-rekan. Alhamdulillah banyak itu, ada sekitar 70 university yang ikut kemarin. Ya. Jawa Timur banyak kemarin. Iya, ada 70 universitas se-Indonesia. Pendaftarnya Universitas Indonesia. Pak Teguh, ada nggak ini pesan untuk kawula muda atau pesan untuk kita nih Indonesia? Harus bagaimana ini? Karena sekarang ini ada pandemi, ada COVID, ada segala macam untuk pengusaha atau UKM nih terutama yang ada di Indonesia. Mungkin ada pesan dan kesan untuk mereka di akhir perbincangan kita ini, gimana? Saya pikir begini ya Mia, seorang muda, kaula muda, terutama kawan-kawan yang masih duduk di bangku kuliah ya Mia, sebenarnya masa-masa yang paling emas ya, keemasan lah buat saya itu ya, di masa-masa kuliah itu masa yang paling bebas kita berpikir. Kita mau kemana? Kita mau jadi apa? Itu adalah ketika kita mahasiswa Mia. Jadi adik-adik mahasiswa ini saya berharap ya, saya mengharapkan dan saya mengajak, coba pilih ya, passion apa yang pas buat Anda. Ya minimal hobi apa Anda sekarang. Nah, kalau Anda sudah tahu di situ ya, tolong tekuni. Ya. Jangan menunggu lulus, udah kuncinya ya. Jangan menunggu lulus. Nanti kalau Anda menunggu lulus, nanti pikir kita udah bingung, wah, saya lulus kok belum bekerja gitu lah. Saya lulus, beban kita malah bertambah. Nah, ketika kita masuk kuliah, mulai dari semester 1 sampai di semester 8 ya, sudah pikir nih, belajar nomor 1. Tapi kegiatan yang kira-kira mendukung dan apa sih target Anda, apa tujuan Anda, apa goal Anda ketika Anda menjadi mahasiswa. Dari mahasiswa ini sudah mulai digodok. Ketika Anda lulus,
Anda sudah mulai mengerjakan itu gitu. Sama dengan saya gitu. Saya ketika saya masuk kuliah, saya sudah mulai mengenal lingkungan, terus kemudian saya sudah banyak kegiatan organisasi. Di semester 5 saya sudah punya bisnis. Ya ini ketemunya ketika saya mahasiswa. Jadi mahasiswa itu harus aktif, ya, kreatif, inovatif. Itu penting gitu. Kita nggak bisa cuma belajar monoton di kampus, nggak bisa. Kita mau jadi apa? Kata kuncinya aktif, kreatif, inovatif. Oh, Kata aktif, kunci kreatif, inovatif. Ini itu kata kuncinya untuk kalau muda yang pingin mulai dari sekarang mengeksplor potensi diri. Jadi jangan ditahan-tahan, kalau emang ada hal yang positif bisa dikembangkan, kembangkanlah. Nanti akan ketemu titik di mana oh ternyata saya di sini gitu. Nah, kalau untuk emak-emak ada Nah. nggak di Pak Teguh? Jadi kalau emak-emak itu kan begini, saya pikir gini, oke lah, katakanlah emak-emak ini merasa bingung ya, bingung ketika muncul pandemi gitu ya. Tahun 2019 akhir, 2020 ini kan bingung nih. Ya. Semua merasa nggak ada kehidupan lagi gitu ya. Ya. Mau keluar nggak bisa, mau kemana-mana bisnis, apalagi jualan nggak bisa, apalagi restoran, hotel, travel ya. Tapi saya pikir kawan-kawan di UMKM, terutama yang punya produk bagus, sebenarnya kunci kita adalah yang pertama adalah kita benar-benar punya produksi yang berkualitas sudah bagus. Bagus bukan menurut kita, tapi menurut market. Ya, bagus bukan menurut kita, karena kalau menurut kita bagus belum tentu menurut market oke kan gitu ya. Ya. Apalagi ini untuk kualitas ekspor. Nah, ini tolong diperhatikan. Terus kemudian yang kedua, setelah punya produk bagus, berarti kita harus giat, kita harus aktif, tetap aktif kita itu ya. Tetap aktif semangat. dalam artian bagaimana? Nah, target kita siapa kan gitu. Ya, Tami? Jadi Meskipun tentukan targetnya ya, dulu Ya, berarti ya. ya. benar, meskipun pandemi datang gitu, kita nggak punya target kok. Lah kita mau jualan apa? Kita mau bisnis seperti apa? Pemerintah lockdown katanya, kita nggak bisa apa-apa. Tapi meskipun pemerintah udah lockdown, melarang kita keluar, tapi kalau kita aktif, kreatif, ya di rumah kan kita punya smartphone, kita punya HP. Coba cari network kita, networking kita, ya. Di luaran banyak gitu loh. Meskipun kita nggak bisa keluar rumah, yang penting produk kita bisa keluar. Caranya gimana? Networking kita harus kita bangun. Itu penting. Misalkan, Mi kenal saya. Ya. Meskipun sekarang nggak ada bisnis, katakanlah ya. Mi, ada nih pameran Mi di Jepang Mi. Mau ikut? Udah gratis nih. Kumpulin teman-teman UMKM. Kirim produknya misalkan. Mi, ini ada nih. Peminat nih. Keripik pisang misalkan. Sebenarnya kunci kita untuk sukses itu adalah networking Mi. Produk sudah bagus, sudah potensial, pede kita. Ya, udah pede kita ya. Tinggal networking kita. Kita punya jaringan luas di luar negeri itu. Nah, makanya siapa target kita kan? Apakah pasar domestik, apakah pasar internasional? Kalau pasar internasional, network internasional kita bangun. Ya, kalau kita nggak kenal diaspora, nggak kenal pengusaha Indonesia, berarti ada pemerintah di sana. Ya, kalau di Jepang ada perdagangan, ya atas perdagangan, kontak mereka. Ada ITPC gitu ya, kontak mereka kan begitu. Inilah Banyak jalan namanya menuju Roma. pengusaha yang aktif. Saya pikir jalan untuk menuju sana banyak, Mi. Nah, kalau nggak banyak berarti ada pertanyaan dari saya. Apa sih sebenarnya yang Anda lakukan hari-hari? Saya hanya goreng-goreng aja, Pak. Ya siapa yang mau beli produkmu gitu. Kan gitu. Networking penting. Ya, produk kualitas utama itu. Gitu. Dan kalau sudah berhasil masuk, quality control, kualitas, komitmen, disiplin harus dipertahankan, dijaga. Kalau kita sudah mau go internasional, nggak bisa main-main. Nggak bisa seperti kita memperlakukan seperti kita di pasar domestik, di pasar lokal. Itu nanti bakal nggak bisa bertahan lama. Kalau kita disiplin, kita komitmen dengan kualitas, minimal janji pada diri sendiri lah. Barang yang kita produksi ini layak, sangat bagus, dan siapapun yang memakannya senang, sehat, istilahnya ya baiklah begitu ya, nggak mengecewakan. Sehingga sama-sama kita di sana pun semangat untuk menjual, di sini pun semangat untuk berproduksi yang bagus. Akhirnya maju sama-sama. Kalau saya pikir gini ya, Mia, kalau kita pengen sukses ya, yang utama menurut saya ya, Mia, kita itu harus selalu was-was terhadap produk yang kita buat
atau produk yang kita ingin kita pasarkan ya. Contoh begini, jangan sampai kita membohongi hati kita. Ya, membohongi itu begini. Produk Umi bagus katakanlah. Cuman karena Umi memang sudah terlalu capek ya, orderan banyak, numpuk ya, memungkiri hati, artinya copot sana, copot sini, dimasukkan di dalam kemasan. Ini nanti yang kira-kira akan merusak citra kita. Karena bukan produknya kita sendiri kan. Betul. Di antaranya seperti itu. Kurang lebihnya Jadi begitu, karena merasanya kok demand-nya banyak nih, eman-eman kalau nggak dilayani. Akhirnya comot-comot mana yang ada, diisikan ke Ya. kemasan Kebalik kita. sebenarnya. Jadi kalau pikirannya Ami, kalau misalkan ngambil comot sama comot sini malah ketakutan karena ya kalau kualitasnya bagus. Kalau Ya. enggak berarti nama baik kita kan. nanti Justru yang- itu ada beberapa sebenarnya yang sudah terjadi dan dilakukan oleh beberapa pengusaha. Karena permintaan dari kita banyak, mereka merasa eman-eman kalau nggak dipenuhi. Dengan mungkin ya saya tidak tahu prosesnya di lapangan seperti apa, yakin percaya diri bakal barangnya bagus, ternyatanya pas nyampe di sana tidak sama, tidak Karena sesuai. SOP berbeda ya. Jadi hasilnya akhirnya berbeda. makanya saya tadi bilang jangan sampai membuat kekecewaan. Kalau sekali kecewa, kita sudah susah lagi meyakinkan pasar, gitu. ya minimal beginilah, kalau kita sudah masuk di dunia makanan ya, ada istilahnya GMP katanya, Good Manufacturing Product Process gitu ya, processing gitu. Nah itu artinya harus benar-benar diterapkan di dalam hati kita. Bagaimana GMP ini akan menjadi hati kita, pikiran kita. Jadi bagaimana saya akan menerapkan benar-benar good manufacturing proses ini menjadi suatu pegangan kita, ya pegangan kita untuk memproduksi produk yang benar-benar berkualitas dan terus gitu ya, berkualitas dan berkelanjutan. Jadi bukan hanya sekali berkualitas, ya berikutnya sudah beda lagi, jangan. Jadi kalau kita sudah kita tulis, jadi bagaimana memproduksi produk yang benar-benar sesuai standar, lakukanlah terus seperti itu. Harus ada ketegasan di situ. Karena kadang-kadang begini, kita sendiri mengalami sebagai kita orang Indonesia yang dalam arti ada rasa nggak enakan kadang-kadang, Oh iya. sungkan. Hmm. Meskipun itu kadang kita terima bahan baku yang kurang bagus, karena kita sungkan, sediakan aja lah, kasihan. Mungkin ada rasa seperti itu ya. Padahal untuk mendapatkan hasil yang bagus, bahan baku udah harus dari yang bagus juga, ya kan? Makanya rasa sungkan atau rasa nggak enak atau rasa itu harus dihilangkan. Jadi seandainya saat produksi nih misalnya keripik pisang misalnya ya, keripik pisang crispy, kok ada yang agak kegosongan sedikit nih, karyawan yang mengerjakan, tapi karena rasa eman-eman, ya weslah dimasukkan aja. Nggak bisa seperti itu. Jadi apa namanya ya, memang harus ada nilai yang kita harus disiplin tinggi, itu memang harus dilaksanakan. Nggak bisa nggak disiplin. Rasa eman-eman, rasa sungkan, rasa apa, kalau udah kita berbenturan sama quality control ya memang harus dilaksanakan meskipun sedikit menyakiti. Seandainya kita terima bahan baku pisang yang kurang bagus misalkan, sedangkan kita menginginkan hasil terakhir pisang crispy yang sangat enak, tapi karena rasa sungkan tadi, ya udahlah kita olah aja, tapi hasil akhirnya kan nggak maksimal. Nggak boleh seperti itu, nggak bagus, tolak ya tolak gitu. Dari supplier bahan baku misalnya kayak gitu, Pak, Bu, mohon maaf ini bahan pisang Anda kurang bagus, saya nggak bisa terima. Meskipun wah sudah terlanjur dipotong, ini terus gimana kan, ya itu resiko. Sedikit agak tega, tapi memang untuk menghasilkan yang bagus gitu. Kalau pasar lokal mungkin bisa dilaksanakan tetap, tapi kalau kita berbicara untuk go internasional nggak bisa main-main. Jadi intinya quality control mereka benar-benar harus kuat nih, ya di akhir pengemasan ini tadi benar-benar. Mungkin nanti kita bisa kasih solusi. Seandainya ada beberapa grade produksi yang sangat super, yang biasa, yang sisa-sisa misalnya kayak gitu ya. Ya di saat sortir tadi memang betul-betul harus maksimal. Saat memangnya yang kurang bagus ya kita bisa pasarkan di pasar lokal, misalnya kayak gitu. Jangan memaksakan karena kuantitinya diinginkan banyak, yang seharusnya kualitas tidak sesuai atau kurang sesuai dengan standar dicampurkan. Itu sangat bahaya. Dan itu sudah pernah saya alami berkali-kali. Meskipun sudah pernah kami edukasikan juga ke rekan-rekan UMKM juga, sudah berkali-kali. Contohnya bawang goreng gosong, bawang goreng hancur, kerupuk tengi, keripik ada rambutnya.
itu sebenarnya eman-eman banget saya itu. Eman-eman dalam arti, oh kok rekan-rekan kok begini ya gitu, menyayangkan sekali. Padahal kita kepengen mengangkat rekan-rekan semua loh ini sebenarnya gitu loh. Kalau beliau semua yang di lapangan itu bisa komitmen dengan kualitas, saya juga bisa mengangkat Anda semua gitu loh sebenarnya gitu. Cuman karena kesalahan sedikit yang membuat fatal tadi itulah yang membuat menyayangkan saya sayang eman-eman. Kok rekan-rekan ini kok menyepelekan kualitas ya gitu. Padahal begitu mereka mengentengkan kualitas tadi, ada bakal hal yang kurang baik di depan hari, di kemudian hari. Oke, terima kasih sekali. Sahabat Ami, banyak pelajaran yang kita terima hari ini bahwa sebenarnya untuk menjadi orang sukses itu kita hanya butuh disiplin, kita butuh mengejar apa yang jadi impian kita, bahwa kita tidak boleh putus asa untuk menjadi seseorang dengan apa yang kita usahakan dan kita upayakan. Dan yang terlebih lagi adalah contoh perbuatan bahwa hidup ini harus berbagi, karena berbagi itu membawa keberkahan sendiri kepada diri kita. Maka dari itu jangan pernah lelah berbuat kebaikan seperti beliau-beliau di sini, karena bagaimanapun kebaikan itu pasti akan mendapat kebaikan dan Allah beserta pada orang-orang yang baik. Terima kasih banyak pelajarannya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.